Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Bang Jarani. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau berbagi tip ke kalian caranya kita cepat mudah mendapatkan subscriber. Sebenarnya untuk subscriber itu itu nggak ada rumusnya gitu. Itu jujur. Karena kalau kita mencari subscriber yang real murni, itu tergantung yang subscribe gitu loh. Konten kalian gimana, isi video kalian gimana itu. Cuman di sini kan kita masih bisa mengakali dengan pertama saling subscribe. Kedua ya mungkin tembak subscribe. Yang ketiga ya mungkin kalian bikin konten short untuk menaikkan subscriber kalian. Tapi di situ shortnya juga harus bagus ya, yang kira-kira minat ke penonton. Karena untuk mencari subscriber secara alami, itu rumusnya hanya mengatur SEO kalian. Mungkin dari thumbnail, judul, deskripsi, kata kuncinya ya. Itu nggak cukup. Isi video juga penting. Cuman bagus di thumbnail, judul, deskripsi, SEO dapat. Tapi isi video nggak diminati penonton, itu percuma. Karena kliknya cuma sebentar, klik tinggal, nggak ada yang subscribe gitu. Jadi di sini untuk cara kita mendapatkan subscriber itu, kalau secara alami murni, ya bagusin konten kalian. Kalian bikin nggak cukup di satu bidang ya. Kalau untuk saya pribadi, sih untuk channel YouTube, untuk subscriber itu ya kita bisa mendapatkan dengan cara saling gotong royong, saling subscribe. Itu sering saya lakukan. Ya mungkin kalau untuk channel yang masih baru ya saya tembak itu. Intinya di sini saya untuk pengoptimalan SEO, optimasi metadata dapat. Karena ke depan itu ntar pasti akan juga subscriber murni yang datang gitu. Jadi di sini misalnya kalian, waduh, saling subscribe itu bang, bahaya, nggak bisa dimonetisasi. Itu bisa, tergantung konten kalian. Dan misalnya, wah dia nggak subscribe balik ke saya misalnya. Jangan dipikirin, kalau dipikirin malah hancur. Jadi di sini untuk para pemain YouTube yang masih awal main di YouTube, pertama kalian pelajari ya mungkin dari cara edit. Tentukan video kalian yang minat ke penonton itu apa, dan di sini kita nggak usah dipaksakan ya. Kita bikin saja yang sekiranya hobi kita atau mungkin yang kita bisa. Ibarat kata kita suka makan, mungkin kepingin bikin konten mukbang ya. Dan kalian paksakan ke konten mancing, sedangkan kalian nggak hobi mancing, itu percuma. Jadi kerjaan itu yang paling enak dan tidak melelahkan itu kalau sehobi dengan kita, itu loh. Kita hobinya apa, ya udah itu dibikin konten untuk kitanya itu. Jadi di sini nggak usah dipaksakan. Kalau saya pribadi sih, kenapa saya mempelajari mungkin untuk di musik atau mungkin di tutorial. Jadi saya memonetisasi itu nggak cuma di YouTube. Jadi pendapatan itu nggak cuma didapatkan dari iklan yang masuk di video YouTube kita. Kita masih bisa cari pendapatan dari mungkin channel topik musik kalau kita hobi musik ya. Dan mungkin kita juga bisa mencari dari website kalau kita mungkin penulis artikel gitu. Ya di sini yang perlu kalian pahami itu ya harus belajar itu. Kalau untuk cepat mendapatkan subscriber, itu nggak ada rumusnya. Itu rumusnya hanya bagusin konten kalian gitu. Itu kalau untuk subscriber. Kalau misalnya nih kita kepingin cepat mendapatkan subscriber ya kita bisa tembak. Misal ada yang bilang beli subscriber bahaya bang, nggak bisa dimonetisasi. Itu salah. Kita mau beli subscriber, beli jam tayang, itu masih bisa dimonetisasi asal konten kita itu benar original dan pengaturan metadata itu dapat.
Ya mungkin mulai thumbnail, judul, deskripsi itu juga sangat penting ya, karena itu metadata. Karena peninjauan channel, penentuan konten kita waktu pengajian monetisasi, pihak YouTube akan ngecek secara manual itu di metadata. Jadi di sini kalian nggak bisa asal upload. Ya bebas kalian misalnya abang itu asal upload bisa dimonetisasi. Ya bisa-bisa saja. Takutnya ke depan dismon. Karena sekarang kan banyak sekali atau rawan ya channel kena dismon. Ibarat kata tanggal 1 dimonetisasi, tanggal 2-3-nya dismon. Itu ada juga. Jadi di YouTube itu kita bener-bener main di optimasi dan kita tahu cara isinya, cara mainnya, insya Allah aman itu. Meskipun channel kita itu kebanyakan kena klaim konten ID itu masih bisa dimonetisasi gitu loh. Punya saya klaim konten ID semua yang untuk di musik masih bisa mendapatkan uang ya dari iklan yang masuk di video kita, cuman berbagi. Dan di channel Aljarani Musik ini malah yang ngeklaim itu ya saya sendiri atau mungkin publishernya ya, karena kan lagu saya kan ada labelnya gitu. Jadi di sini intinya kalau kita cepat mendapatkan subscriber, pertama hanya saling subscribe dan main suntik. Kalau kalian mau kepingin mendapatkan subscriber secara alami ya kalian bikin konten kalian yang bagus. Dan mungkin kalian itu aktif rajin atau mungkin komentar sana sini itu juga akan cepat. Kalau kalian kontennya bagus, kalian upload, kalian tinggal, ya mungkin ke depan ada subscriber yang datang sendiri. Tapi kalau konten kalian pas-pasan seperti konten saya ini, diupload dibiarkan, habis nggak ada yang nonton. Ya semoga di penjelasan saya saat ini tentang cara kita mendapatkan subscriber bisa dipahami atau dimengerti ya. Intinya tetap semangat, jangan tumbang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.